Hello everybody, welcome back to my channel. So guys, today gue nggak akan bikin video reaction dulu. Kita stop dulu video reactionnya karena hari ini gue ingin membahas sebuah kasus atau sebuah topik yang lagi hangat banget diperbicarakan oleh netizen dan juga pecinta-pecinta K-pop guys. Karena hal ini juga mempengaruhi diri gue sendiri guys, karena ini menjadi salah satu patah hati terbesar gue di tahun ini guys. Oh my god. Dan pada hari ini tuh gue pengen membahas tentang isu ataupun berita mengenai Soojin keluar dari G-Idol, dan hal ini menjadi salah satu patah hati terbesar gue di 2021 ini ya guys. Kemarin tanggal 14 Agustus 2021, Cube Entertainment mengumumkan secara resmi Soojin mengundurkan diri dari G-Idol, dan ya hal itu memberikan damage atau impact dan keterkejutan lah ya kepada fans yang begitu besar gitu, karena sebelumnya Soojin ini tuh pernah mengalami isu bullying pada bulan Februari kemarin. So, pada hari ini guys kita akan diskusi seperti apa dan juga teori-teori dari sudut pandang gue sebagai seorang fans gitu guys tentang kasus ini. So, dari sini gue pengen disclaimer dulu. Gue membuat konten ini tidak bertujuan untuk menyudutkan pihak manapun atau membela pihak manapun. Di sini gue ingin mendiskusikan bersama kalian tentang impact dan juga sudut pandang kita sebagai seorang fans tentang kasus ini guys. Karena menurut gue ini salah satu kasus keluarnya idol yang cukup gantung sih guys ya. So guys, kalau kalian tertarik juga untuk menambahkan informasi dan opini kalian tentang kasus ini, please komen di bawah. I would love to read every opinion dari kalian. Gue suka banget pasti bacanya. Dan please juga don't judge, karena di sini gue berniat untuk diskusi, bukan untuk judging, oke? So sekarang gue pengen bahas tentang timeline atau kronologi secara singkat mengenai isu bullying Soojin ini, karena sebenarnya gue nggak mau bahas lebih detail lagi atau breakdown lebih dalam lagi, karena sebenarnya itu bukan keahlian gue nggak jago untuk hal-hal seperti itu ya. Jadi gue secara singkat aja guys, nanti ada beberapa poin gue selipin beberapa penjelasan sedikit lah biar nggak terlalu bingung aja, tapi secara singkat aja gitu ya. Dan kalau misalnya kalian pengen lihat secara lebih detailnya lagi, kalian bisa kunjungin Instagram @G_IDOLIndonesia_AA. Di situ sudah banyak banget artikel mengenai kasus Soojin itu tuh secara detail banget, dan gue suka banget bacainnya karena di situ lebih lengkap lah guys ya. Banyak hal-hal atau poin-poin yang nggak dikeluarin di portal berita lainnya gitu, dan di akun fans itu diberitakan gitu guys. So, Soojin itu pertama kali mendapatkan isu bullying pada tanggal 21 Februari 2021 melalui sebuah postingan seorang OP yang kita sebut aja korban A ya di sini, yang menuliskan sebuah postingan berupa speak up mengatakan bahwa Soojin G-Idol pernah membuli dirinya secara verbal melalui telepon. Dan juga katanya ada beberapa rumor lagi yang sebenarnya itu nggak ada dikonfirmasinya sama sekali kebenarannya. Tapi yang menjadi poin utama dari apa yang diposting oleh si korban A ini adalah tentang bagaimana Soojin dan dia bertengkar, dan juga si Soojin ini pernah mengatakan kata-kata kasar kepada dia melalui telepon gitu guys intinya ya. Dan di hari yang sama pada tanggal 21 Februari 2021, Cube Entertainment merilis pernyataan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kasus ini guys. Dan keesokan harinya pada tanggal 22 Februari 2021, Soojin menuliskan surat untuk para penggemar menyatakan bahwa ia juga akan melakukan penyelidikan dan juga konfirmasi mengenai hal tersebut. Gak lama setelahnya guys, pada tanggal 25 Februari 2021, seorang aktris berinisial S menyatakan dalam sosial medianya bahwa dia juga pernah menjadi korban bullying dari Soojin pada saat SMP. Jadi katanya mereka, si artis S, Soojin dan si korban A ini tuh satu SMP gitu guys.
Dan si aktris S ini menyatakan bahwa ia juga pernah merasakan atau mendapatkan bulian secara verbal dari Sujin gitu guys. Dan pada tanggal 27 Februari 2021, Cube Entertainment menyatakan bahwa Sujin secara pribadi akan menemui korban A untuk meluruskan atau klarifikasi isu bullying tersebut secara damai gitu. Jadi Sujin mau bertemu face to face dan mengklarifikasi atau mungkin ya meluruskan segala masalahnya lah ya. Tapi beredar juga pernyataan bahwa pada saat mediasi tersebut si korban A ini menolak untuk bertemu dengan Sujin, dan yang bertemu sama Sujin itu adalah kakaknya dari si korban A ini. Dan dalam pertemuan tersebut kakaknya si korban A ini mengatakan bahwa Sujin selama pertemuan itu menangis dan menyatakan bahwa dia tidak ingat dengan kejadian tersebut. Dan dari situ kakak si korban A ini merasa marah dan juga mengungkapkan kekecewaan dan kekesalannya itu di live Instagram kalau nggak. Dan pada tanggal 4 Maret 2021, Sujin dinyatakan hiatus dari kegiatan grup sebagai member G-Idol. Dan G-Idol sementara melanjutkan aktivitas berlima. Pada tanggal 17 Maret 2021, setelah agak sedikit renggang dari tanggal 4 ke tanggal 17, itu ada rumor lagi bahwa Sujin pernah hadir dalam rapat komite sekolah. Buat apa coba? Rumor dari mana coba seperti itu? Ya kan gak jelas banget dong. Dan pada hari yang sama juga, Cube Entertainment langsung menyatakan bahwa hal tersebut adalah tidak benar. Tidak benar guys, itu adalah hoax. Dan hal tersebut telah dikonfirmasi oleh pihak sekolahnya Sujin guys. Dan pada tanggal 19 Maret 2021, Cube Entertainment menyatakan bahwa semua kasus Sujin dan segala buktinya telah diserahkan ke Departemen Kepolisian Gangnam. Dari situ fans mulai sedikit lega. Dan gak nyampe di situ aja guys, puncaknya pada tanggal 20 Maret 2021, Sujin menuliskan sebuah pernyataan klarifikasi yang begitu panjang dan juga detail mengenai kontroversi yang mengenai dirinya kepada fans, sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya dari perspektifnya Sujin. Dan kalau kalian pengen baca, kalian harus baca banget sih ini karena bener-bener detail sampai dia punya bukti segala macam email dan lain-lainnya gitu tentang segala rumor yang menimpa dirinya lah ya. Dia jelaskan secara satu-satu poinnya dan itu detail banget. Gue salut banget, keren banget sama Sujin. Gue respect banget sama dia ketika dia ngeluarin artikel seperti itu atau pernyataan seperti itu gitu ya guys. Dan kalau kalian pengen baca, kalian bisa cari aja di akun G_Idol Indonesia AA. Itu di situ ada guys, lengkap semuanya tanpa ditambah-tambahkan karena sama banget sama kayak yang di situs portal berita lainnya gitu. Dan kasus berhenti pada saat itu juga guys. Tidak ada lagi kasus mengenai hal ini, tidak ada lagi pernyataan-pernyataan tentang perkembangan kasus ini seperti apa. Tiba-tiba pada tanggal 14 Agustus 2021, Cube Entertainment menyatakan bahwa Sujin mengundurkan diri dari G-Idol. Patah hati terbesar gue tahun ini guys. Menyebalkan banget. So guys, itu dia beberapa timeline atau kronologi singkat dari kasus bullying Sujin ini. Dan kalau misalnya kalian penasaran apa sih yang ditulis sama Sujin, kalian bisa baca langsung aja di akun yang gue kasih tahu tadi itu. Well, gue langsung masuk ke sudut pandang gue untuk mengenai hal ini ya guys, sebagai fans ya, sebagai fans dan juga sebagai netizen biasa gitu. Pertama, kontroversi bullying ini tuh bener-bener sebenarnya bukan cuma di kalangan idol ya, di kalangan yang biasa aja tuh sangat amat sensitif gitu. Kalian pasti dengar lah ya tentang kasus siswa SMA di Korea yang kemarin bunuh diri katanya karena dibully. So sebenarnya isu bullying itu sebenarnya seserius itu di Korea guys.
mental setiap manusia itu beda-beda guys. Lu nggak bisa menyamakan orang lain dengan diri lu sendiri atau dengan orang lain gitu tuh. Nggak bisa. Dan di sini gue menangkap suatu hal yang positif dari Sujin, yaitu dia berani untuk menemui si korban A secara langsung, karena tujuannya dia emang sebenarnya pengen berdamai secara langsung gitu kan. Kita klarifikasi lah, kita luruskan nih secara face to face nih, kita obrolin lu tersinggung sama gue karena apa pada saat itu, jadi kita luruskan baik-baik gitu. Tapi sayangnya mungkin pada saat itu si korban A nggak siap, atau mungkin dia masih merasa trauma, katanya sih dia masih merasa trauma katanya mengenai hal tersebut, which is gue nggak tahu apalagi yang menurut dia Sujin lakukan kepada dia gitu ya kan, kita nggak pernah tahu ya kan. Jadi dia nggak mau nemuin Sujin dan dia ketemunya sama kakaknya si korban A, dan si kakaknya ini juga kan sebenarnya literally kayak orang ketiga gitu di antara mereka gitu ya kan, yang sebenarnya nggak direct gitu. Jadi dia tuh sebenarnya Sujin mungkin pengen ketemu langsung sama si korban A biar semuanya tuh direct gitu, dikerjainnya tuh secara langsung gitu tuh, nggak perlu pakai si kakaknya si korban A ini gitu guys. Kan kalau gue jadi Sujin juga gitu sih, gue pengennya direct aja gitu kan biar clear ya kan. Setelah hal tersebut lagi boomingnya lagi nih, si aktris S ini kayak muncul atau buat postingan di Instagram gitu menyatakan dia tuh nggak setuju gitu dengan argumen Sujin bahwa dia tidak melakukan bullying secara verbal itu karena bla 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 segala macam. Tapi katanya postingan dari si aktris S ini tuh sekarang udah dihapus semua gitu, dan kolom komentarnya udah ditutup semua gitu. Dan update terbarunya, dia mengalami cyberbullying dari netizen karena dianggap sebagai penyebab dari keluarga Sujin dari G-Idol gitu. Well, agak cukup miris juga sih sebenarnya. Dan yang ketiga, agensi sudah mengaku bahwa mereka membawa kasus dan bukti-bukti mengenai kasus ini tuh ke pengadilan atau ke kepolisian gitu, tapi kayak nggak ada kelanjutannya gitu. Dan tiba-tiba mengeluarkan statement bahwa Sujin keluar dari G-Idol. Dan kalau gue pribadi memandang hal bullying itu, apapun masalah yang lo terima gitu loh, kalau lo ngerasa itu nggak benar, speak up. Istilahnya tuh kayak lo beli sepatu baru tapi lo sayang dan nggak mau pakai itu sepatu dan lo simpan di dalam kotak, berharap itu bakal aman selamanya di situ, nggak bakal rusak. Salah, bakal tetap rusak juga. Sama kayak perasaan kita guys, kalau misalnya kita pendem terus dalam hati, berharap itu akan hilang dengan sendirinya, ataupun berharap suatu saat nanti akan menemukan pencerahan, tapi bakal lu simpen di situ aja, ya itu bakal tetap menyakiti diri lu sendiri gitu loh kalau lu nggak ngomong gitu kan. Ini mungkin bisa jadi tips buat kalian kalau misalnya kalian merasa tertekan, ambil buku, pulpen, tulis semua perasaan kalian di situ. Gue pernah saranin ini juga ke teman gue karena dia tipikal orang yang nggak bisa ngomong ke orang, maka gue bilang ngomong sama diri lu sendiri. Ambil buku, ambil pulpen, tulis semua perasaan lu di situ. Niscaya perlahan-lahan lu bakal ngerasa tenang. Itu cara gue untuk melepas segala keluh kesah gue gitu. Karena gue bukan tipikal orang yang pintar untuk curhat sama orang. Gue tuh nggak bisa curhat sama orang karena gue orangnya keras kepala. Gue pasti bakal berteguh statement sama diri gue sendiri. Jadi gue pilih untuk cerita sama diri gue sendiri melalui tulisan itu. Jadi gue tulis banyak banget. Gue udah sampai 1 buku full. Dan ketika gue merasa gue sudah tenang, gue sudah merasa jadi diri gue yang baik, ketika gue membuka buku itu lagi, gue akan belajar. Ternyata gue mengalami perubahan yang begitu banyak. Ternyata gue telah melalui hal-hal yang sulit hingga gue bisa sampai ke titik ini menjadi orang yang lebih baik. Gue punya quotes untuk diri gue sendiri. Every day is a better day. It's not too late to be a better person every day. Jadi ya, itu sedikit tips dan juga bukan quotes juga sih. Gue nggak tahu kenapa gue ngomong kayak gitu, tapi ya hopefully it helping karena gue sendiri sering menyarankan teman gue untuk seperti itu kalau mereka merasakan mereka punya tekanan gitu. Well, that's it guys. So guys,
itu dia pembahasan dan diskusi kita hari ini. Kalau kalian punya opini dan juga pendapat kalian masing-masing tentang kasus dari Sujin ini, please let me know, kalian komen di bawah. Gue senang banget untuk bacain opini-opini kalian. Dan no judging, jangan judge Sujin, jangan judge si korbannya. Gue sampai pengen nangis sebenarnya. Untuk fansnya J-Idol, kita harus menjadi lebih kuat, menjadi lebih bijaksana lagi untuk menerima keputusan ini. Apapun kedepannya, kita harus tetap dukung J-Idol as always, and Sujin of course, apapun rencana dia di masa depan nanti ya. So that's it from me guys. So guys, kalau kalian suka dengan konten-konten dan video-video yang ada di YouTube channel gue, jangan lupa klik subscribe-nya. Mega Maharani Putri, gampang aja. Nyalain juga lonceng notification-nya supaya kalian tahu kapan dan video terbaru apa yang gue upload selanjutnya nanti. And if you like this video, don't forget to click like, comments, and share. And the last one from me. See you on next video. Bye bye.